Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafatunisa Nuranto di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa dalam episode tutorial and tips. Kemarin kita sudah menjelaskan topik yang dari episode materi itu mengenai ini pengaruh negatif. Sekarang bagaimana cara mengendalikan pengaruh negatif generasi muda? Pengaruh negatif yang saya maksud itu adalah pedofilia, terus ada perkawinan ganda, pernikahan anak di bawah umur, terus ada perselingkuhan, terus konflik keluarga dan lain sebagainya. Jadi kan udah ini ya. Jadi kan itu sebenarnya merupakan pengaruh negatif ya. Dan cara untuk mengendalikan perilaku negatif adalah gini, dalam FTP generasi muda adalah gini. Yang pertama adalah kendalikan emosi nih. Jadi biasanya kalau kita menonton televisi kita kan suka pakai emosi. Cuman kalau kita lakukan terus sampai berhenti dalam secara fisik kita tuh merasa lebih sakit karena kita merasa lebih sakit kepala karena kan kita kalau sinetron itu kan biasanya sampai semuanya kan membutuhkan waktu 9 jam dari siang sampai malam. Namun tanpa kita sadari, jika kita melakukan tanpa berhenti itu bisa merusak otak, terlebih lagi di waktu begadang juga bisa merusak otak, terus bisa merusak mata ya karena kan kita terlalu gelap. Sedangkan dari sisi mental, pedofilia itu tuh sikap mengerikan bukan perasaan tekanan yang sangat fatal seperti cemas, takut, terus bermimpi buruk, suka bertingkah aneh. Ya iya sih, memang kalau pengaruh negatif yang itu aneh itu juga bisa akibat efek dari yang menonton tersebut. Kemudian yang kedua, cara mengendalikannya ya, hati-hati dalam pernikahan. Jadi gini, sebenarnya begini, banyak sekali artis Indonesia yang rata-ratanya ada yang menikah dan ada yang tidak karena alasan tersendiri. Mungkin menikah itu karena ada alasan ingin boleh yang sederhana-sederhana saja dan tidak terlalu mewah karena kita tuh sebenarnya saya tergolong penyandang autistik ini yang lebih sederhana karena kan saya harus terpaksa dilatih terus oleh orang tua saya supaya bisa jadi lebih normal. Nah, kalau perkawinan anak di bawah umur itu juga merupakan tindakan yang negatif, makanya kita selalu berhati-hati dalam menentukan usia mana yang paling pas, apalagi contoh yang memiliki hobi yang senasib dengan kita, asalkan ditambahlah dengan pengetahuan agamanya juga bagus. Kemudian cara mengendalikan perilaku negatif baik dari materialistis ya, harus tetap bersyukur dengan uang yang dimilikinya sekarang. Jika uang kita kurang atau lebih, kita harus bersyukur padanya. Kalau misal ini digunakan untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Kenapa? Karena sikap materialistis itu sebenarnya juga perilaku yang sangat tidak baik, karena kita harus bukan hanya mengejar dunia, tapi kita bukan untuk mengejar akhirat, tapi mengejar dunia. Jadi makanya imbangkan untuk mengejar dunia dan juga akhirat. Kenapa? Karena kan uang itu kan bersifat sementara. Jadi uang itu harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna seperti untuk menolong fakir miskin, memberi keperluan sesuatu, apalagi yang lebih enaknya harus ditabung. Kemudian dari segi perselingkuhan, cara mengendalikan perselingkuhan adalah kendalikan diri dan tidak boleh iri, tidak boleh cemburu, dan tidak boleh stres. Kalau misalnya ada teman kita di masa lalu kita sudah memiliki kekasih mas sendiri karena keinginan orang tua atau apa, kita tuh tidak harus ikhlas, gak boleh iri, gak boleh emosi, terima saja apa adanya karena itu mungkin bukan rezeki kita. Jadi berbagilah rezeki untuk orang lain yang lebih membutuhkan dibanding kita sendiri, karena kan kita tuh harus bersyukur dengan, maksudnya nih kalau orang mau tunangan, kita tidak boleh cemburu, gak boleh patah hati, harus dengan ikhlas ya. Berikan saja support yang bagus buat mereka yang mau tunang atau menikah ataupun hidup bahagia dengan keluarga. Jangan terlalu iri, jangan mudah marah, harus kendalikan emosi dan pikiran sikap kita dan lebih sopan supaya bisa menerapkan nilai-nilai norma orang lain yang sudah memiliki pasangan hidupnya masing-masing. Kemudian dari sisi konflik orang tua murid guru, jadi orang tua youth bullying, saya mendirikan youth bullying ini adalah kalau kita dibully, kita harus lapor kepada kepala sekolah, guru atau konseling. Sama seperti kalau kita mencopet itu, kita bisa lapor ke polisi. Kita bisa lapor ke konseling atau guru kalau misalkan bulinya kalau normal sih biasa saja itu wajar. Tapi kalau misalnya sudah keterlaluan, harus lapor terus, berikan keterangan untuk diri sendiri ya. Atau kita sebagai korban bully buat cerita, terus diserahkan ke konseling supaya pada saat pelaku bullying itu ketahuan karena akibat pengaruh sinetron tersebut, dinampakkan tulisan ini karena mereka tidak paham
ajaran orang tua atau ajaran agama. Itu tulisan dari itu sangat penting terus serahkan ke bidan konseling atau guru atau kepala sekolah supaya menegaskan para pelaku itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau masih terus fatal, terpaksa kita harus lebih tegas lagi melaporkan ini supaya mereka harus dikeluarkan dari sekolah. Bukan, aku nggak bermaksud seperti itu sih, karena harus memenuhi surat panggilan orang tua pelaku bullying karena mereka supaya mereka diajarkan untuk yang baik ya, supaya tidak jadi kasus bully lagi. Atau bila perlu di sekolah pasang, semua sekolah baik sekolah negeri ataupun swasta harus dipasang CCTV dan fasilitas yang ketat supaya, ataupun tempat pusat rehabilitasi mahasiswa supaya mereka bisa sadar akan perbuatan tersebut. Dan yang terakhir, cara mengendalikan dari konflik antara orang tua murid dan guru adalah bukan terakhir sih, untuk guru adalah gini, orang tua itu merupakan orang yang sangat sayang kepada kita sebagai anak. Jadi orang tua yang mementingkan agama, kita harus bersyukur padanya nih. Jadi kalau bisa konsultasi dengan mertua yang akan jadi bagian keluarga, itu nggak boleh terlihat membicarakan tentang masalah gibah, maksudnya gibah yang buruk, ada harta, terus pokoknya jangan lupakan agama juga. Agama itu yang paling penting, dan keterusan bibit bebet dan buta seperti apa ya. Dan yang terakhir adalah broken family atau couple. Jadi broken family cara mengendalikannya adalah terbuka, buatlah sebuah rapat keluarga yang lebih sehat supaya bisa enak, ataupun kita perlu kumpul-kumpul rekreasi bersama keluarga yang lebih sehat. Kemudian melakukan ibadah bersama-sama. Apalagi broken couple juga seperti itu. Kepada sakit Labuan Madu tidak boleh memamerkan kemesraan di depan orang lain supaya tidak bisa cepat malu. Misalnya nih, mesra depan kita lagi bermesraan. Permesraan secara sehat itu ada permesraan yang dilihat dari sisi agamanya. Agama cara berpacaran sehat-sehat itu adalah tidak boleh memamerkan, apalagi berciuman di depan orang lain juga tidak boleh. Sekarang aku udah pernah sih pengalaman gimana aku melihat ada orang tengah berdoa tengah malam, itu juga tidak baik tuh, tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain ya. Nah itu satu termasuk kalau kita bukan family couple, kalau sebelum berangkat kerja atau berangkat ke pasar harus mengingatkan suami atau istri supaya tidak boleh ada laki-laki atau perempuan dengan tujuan untuk cinta. Untuk cinta itu tidak boleh, tapi untuk sekedar teman atau sahabat itu tidak masalah, asalkan tidak boleh berujung dengan rasa suka dan perselingkuhan ya, saling suka sama suka ya. Oke, untuk video kali ini semoga bermanfaat. Jadi semoga video ini bisa menjadi buat anak-anak generasi muda di bawah umur tuh, kalau mendapatkan jauhi saja FTP sinetron itu juga tidak masalah, tapi itu diharuskan bagi generasi muda di umur supaya waktu malamnya kalau masa-masa sekolah nih atau kuliah mengisi luang waktu untuk belajar mengejar pelajaran untuk persiapan ujian nasional atau ulangan ya. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan jangan biasa untuk komen, like, dan subscribe channel di bawah ini, tempatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.